tepisah sehat, tepisah sugih, tepisah ini hakon inya hakon. Kenapa? Inya menganggap bahwa pasti ada hikmatnya, pasti ada kebiasa. Yamutul mar'u ada ma'asyaleh. Seseorang akan mati apa amal kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya mengerti terhadap bala, maka hari ajal datang menjemput, inya pun akan mengerti. Man ahabba liqa Allah ahabbahu Allahu liqa'ah. Siapa menerima perpisahan dengan dunia, hakun kada sangkal, kada menolak, kada memprotes, Allah akan ketuju bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihahu Allahu liqa'ah. Siapa kada ketuju ketemu Allah, kada terima terpisah sugih, kada terima terpisah nikmat, kada hakunnya, Allah pun akan mengadab orang itu di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gunanya belajar. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang masuk di kebun-kebun surga. Ya. Nah, buah yang dia makan sebuah rasa. Apa rasa yang masuk ke dalam hatinya? Memilih akhirat daripada kenyamanan dunia. Nang begawi-begawi, nang bedagang-bedagang, nang behuma-behuma. Tapi ingat, usaha kada memberi bekas. Itu tauhid sudah. Semunyaan kitab tauhid kayak itu. Bukan berarti usaha yang memberi bekas. Artinya cangkal belum tentu juga sugih. Artinya yang penting cangkal. Amun sugih alhamdulillah, amun kada sugih harus raditu billahi rabb. Jadi kita indah terpisah lawan kenyamanan, cinta kita kancang, fakta mendukung, andaknya tuh di akhirat bukan di dunia. Kada mau sakit hati, kada mau patah hati, kada mau pusing. Itu didapat di mana? Di kebun-kebun surga. Sebuah rasa, sebuah pandangan, sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan bahwa cintailah sesuatu, tapi ingat, nang mendukung fakta lawan cinta kita tuh mencintai dunia kah, mencintai akhirat kah? Ini safail qalbi, bersihkan hati dari kenyamanan-kenyamanan yang ada di sini. Nikmati kenyamanan, jadikan hayalan bahwa sekaya inikah arti nyaman. Undah hendak nyaman nang kada terpisah lawan unda. Nadharuhum ila dunya bi'ainil i'tibar la bi'ainil mahabbah. Mereka menikmati dunia menjadi jembatan. Mudahan dan dapat kenyamanan akhirat nang nyata kada terpisah untuk selama-lamanya. Studi bandingnya ya kenyamanan dunia. Ini dilewati aja. Ngaran gen studi banding. Simple ya. Contoh, jangan masuk ke hati. Nang di hati kita, nang dituju kenyamanan akhirat. Ini contoh aja. Oh, makan sate, nyaman. Terpikir mudahan udah dapat kenyamanan di akhirat nang kada pernah memisahi lawan anda. Amun nang ini terpisah. Cuma Tuhan melajari. Nah, ini nyaman ngarannya. Ini ngaran nyaman nih nah. Ngaran nyaman. Nah. Teduduki puntung rokok burit maka kada basa lawar tekipek luyuh pipi burit lalu terbayang kain ini neraka dunia jadi i'tibar nang kain ini neraka nek nang kain ini dia unda teluncat ini nah bisul kena puting rokok pulang nauzubillahi min julak bala neraka harap pada neng ini lagi, harap pada rokok, nang rokok neng ini aja kada sanggup menyandang. Nah, dunia ini bukan dinikmati, tapi sekedar contoh untuk mata hati kita nembus alam akhirat. Ini gunanya hadir di majelis. Ini gunanya sekolah di pendidikan agama, agar di situ di kebun-kebun surga itu kita memetik buah dan memakannya.
sehingga ada rasa yang muncul bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Paham nggak? Cirinya napa? Ampih pemusangan. Nah, jadi orang nang hadir di majelis ini 20 tahun sudah mulai lagi bayi menuntut. Mbah Batasmiyah di majelis. Iya. Tapi pemusangan kada baduit pusang. Dapat bala pusang. Berarti kada meneguk lagi buah di kebun surga. Karena ilmu nang bermanfaat melahirkan rasa dan pandangan. Pandangan melahirkan rasa. Jadi darah daging. Jadi dapat bala tuh paling kada santai. Apalagi ada makom yang orang itu dapat bala senyum berselamatan pulang. Nah ini kelasnya. Dapat bala berselamatan. Urudul faqat a'yadul muridin. Datangnya bala itulah hari raya bagi mereka. Karena mereka terima kasih diajari perpisahan. Mereka belajar arti perpisahan. Jangan sampai nanti kala ajal datang menjemput takajud gelabakan menghadapi perpisahan. Tekipik takajud gelabakan. Ini dilatih Tuhan dulu. Wah, dilatih. Maka adat manusia wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Bila umur itu betuha banyak nang tapisah. Justru itu nih nang anom-anom. Kalau ikam mencari hidup ikam, sekedar puas bebatas. Carilah hidup selain puas bahagia. Tapi kalau sekedar bahagia ikas situ aja masih malang-alang. Carilah selamat. Puas bahagia selamat. Kalau hanya puas ini nang anum-anuman nih jenang puas. Ini pengantin hanyar nah. Ada kata puas. Semalaman 3 kali betutuy. Anum. Kalau umur 80 tahun, mana puas itu? Belum mati udah hilang. Belum mati. Kalau cari puas saja terpisah sebelum ajal datang menjemput. Nang tuha-tuha apalagi terlipat 2 sudah datang di mana puas. Nini umur 90, kayu umur 90 begisangan anu nih tempaha ya kada mau kajung kada ada lagi puas. Tapi mereka yang belajar bahagia di hari itu mereka menikmati bahagia. Tapi kalau belum pernah belajar syukur, belum pernah belajar menerima bala, tak suah sama sekali, cari puas saja. Kala Tuhan kedede manusia yang menderita selain dirinya. Kedede bisa apa-apa lagi. Puasnya sudah hilang, apalagi yang dimiliki. Bahagianya yang ada pernah didapat. Dia mengira puas itu masa muda adalah bahagia. Dia kira ternyata dia terjebak. Kalau puas itu hilang, kenikmatan pun mulai hilang. Ternyata yang dingaraninya bahagia itu bukan bahagia, puas, bukan bahagia. Rami bukan bahagia. Rami lain dari bahagia. Bahagia itu ngerti, bahagia itu memahami, bahagia itu menerima dengan pandangan yang positif, dapat bala mengerti bahwa pasti ada hikmat, pasti ada baik, selalu tenang, tuh bahagia.
Orang puas bergantung dengan keadaan, yaitu masa muda. Orang bahagia tidak bergantung dengan keadaan. Mau bala, mau nikmat, mau sakit, mau sehat, mau muda, mau tua, bahagia tetap didapat. Yang ingin puas bergantung dengan ketergantungannya lawan sesuatu. Tapi yang ingin bahagia tidak ada yang digantunginya. Nah, cari bahagia di majelis ilmu, cari bahagia di pondok-pondok pesantren. Lagi puas telah menemukan bahagia. Sekarang kalaunya rasa puas itu dingarani bahagia, kena masa tua hidup pusang, sakit hati, hanyar sadar, oh nang undang ngarani bahagia semalam puas aja, nang undang ngarani bahagia semalam tuh rami aja, sur kesana, oh bahagia undajar, bahagia napa rami, mun bahagia ada. Nah, bahagia pun telah didapat, tapi mati kada husnul khatimah, kada selamat, kada arti. Nang kita cari selain bahagia, husnul khatimah, selamat, safail qalbi, asalnya bersihi hati dari memilih kenyamanan dunia. Itu asal bahagia itu letaknya jangan kau cintai sesuatu yang faktanya kada pernah mendukung dengan hatimu. Artinya kasarnya apa nah? Banyak orang mati patah hati, itu kasar. Itulah yang disebut su'ul khatimah, mati patah hati. Kenapa jadi patah hati? Tapi sah. Dan ini mengarasi indahnya tapi sah. Padahal hatanan mati ini tuh ya bakal karasan juga lagi lontuhan, jangan menggiring tuh selamat. Ini karasinya juga tetap. Nah padahal lagi pada mati sakit, mati bakal karasan. Nang menang ya tetap Allah. Jadi sumber safail kalbi sambungannya wazuhdi fid dunya, jangan sakit hati dengan yang kedada, syukuri apa yang ada walau sedikit. Itu zuhud ngarannya. Nasi sebiji itu disyukuri. Sudah rancak diulun bekuya bahwa jangan lihat satu siwak, tapi lihat betapa menukarnya ke mana. Mulai Banjar orang tulak ke Makkah situ, beberapa hari bepanas mencariakan, dapat siwak membari ke kita. Mengikuti jangan sampai hilang, dijagakan jangan sampai hilang, sampai ke rumah kita dibari. Kalau melihat siwaknya halus, tapi melihat pengorbanan orang dan perjuangan orang, kita belum tentu bisa berterima kasih kepada kebaikan dan perjuangan orang. Jangan lihat siwaknya. Laki membeca oleh bini dikasih laki 25.000, jangan lihat 25.000-nya. Nang seharian bepanas tunah kayak apa. Betapa perhatian laki meninjak sepeda, mencari kenaungan bila ada orang lewat, cil bebeca kecil di jalan aja sih. Harapan orang berbuat ternyata ada nang berbuat sampai ke tujuan berhutang. Nasib tukang beca bepanas behujan, jangan lihat perempuannya 25.000-nya, tapi bepanasnya laki mencariakan duit, cium tangannya, ucapkan minta maaf atas keuyuhan dan kelapahannya, sekedar mencari 25.000. Ini kada ini aja selawi mayunang apa di bangsat ya, lawan laki mengiau bangsat karena ngarannya arsat, jadi bangsat, bang arsat maksudnya tuh seini jaga bangsat ya. Jadi jenang laki seini pang seharian iya toh misal tak kawin lon nyawa jatah ulun penguluk, oh artinya zuhud
menyukuri. Kayak apa cara bersyukur? Maka sabigi nasi. Berapa petani Bapanas? Menggerakkan siapa? Menggerakkan hati siapa? Menggerakkan awak petani siapa? Bapanas. Betungging menajak anak bani. Belum lagi nanti jejak walut, terjejak ular tanah. Tuh anu rancak sudah. Ada nanti jejak tadong. Tadongnya mana kada purun. Nah, ya. Siapa? Satu biji nasi berapa petani itu tiap hari turun, digerakkan oleh Allah. Betapa perhatian Allah dengan kita. Digerakkannya petani bertani. Belum lagi diaturnya suhu, hujan, panas, semua perhatian Allah. Belum lagi alat katab itu kada didapat dengan sendirinya, ada pabrik yang membikin. Belum lagi berapa anggota karyawan di pabrik itu yang bikin alat katab. Belum lagi pabrik beras, itu pun berapa karyawan. Jangan lihat sebiji nasinya, berapa perhatian Allah yang banyak dengan sebiji nasi itu. Tentara-tentara Allah, nikmat dan rahmat Allah begitu banyak. Tinggal ya Allah, makasih ya Allah. Lihat perhatian orang, lihat pengorbanan orang. Jangan lihat benda yang dikasih. Kecil memang sebiji nasi. Justru itu orang akan bisa bersyukur apabila melihat perhatian. Orang mungkin susah bersyukur bila melihat sebiji nasi. Siapa nang sebiji nasi ning ini aja, nang apa nang disyukuri ujar. Sebiji nasi, bujur kada kau bersyukur. Tapi berapa tentara Allah. Ini penganten, ya kan? Saat malam betutuy, itu berapa tentara Allah yang turun. Kada nang sekedar nitu aja nang jagat. Itu kan urat ngeurat, vitamin, tenaga di dalam, belum lagi pikiran. Dah nu pikiran sedikit aja nang itu pina 14 sungkawa juga. Hatan sudah kecagatannya tauhid nela tinggal menculup aja lagi api jurang tung yang langsung model betalinga tuh nah ada paham juga. Model kayak mendengar sinang di dalam selawar tuh. Aneh juga. Padahal betelinga kada tapi mendengar. Bemata kada bila melihat bebinian menguliat. Nah. Model setengah kasap juga. Iya. Modal supaya hati bersih, syukuri, hargai perhatian Allahnya itu. Allah. Terus haruskah kita melupakan? Hanya kada muncul sebiji nasi, perhatian Allah itu kita lupakan. Haruskah? Petani berapa setahun nunggu benih, mengalirkan air, bikin galangan, terus berdoa si petani mohon kepada Allah. Ternyata tahun itu panen gagal. Haruskah kegagalan yang dibahas, perhatian Allah dilupakan? Seberapa besar gerang kegagalan? 10 bahkan 100 kali gagal belum bisa menutupi perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang gerakan petani itu aja kawalah dulu dibalas. Jangan bicara berhasil kadanya dulu. Rapi benak anak bani, hidup anak bani, tumbuh menguning pulang lapangan sawah neh. Sekalinya terdahulu makhluk lain mengatam tikus. Sudah. Apakah sia-sia Allah menggerakkan petani tadi? Apakah harus kita lupakan Allah menggerakkan petani tadi?
Allah yang menggerakkan, Allah yang menolongi, Allah yang memperhatikan. Haruskah karena gagal dikasih rezeki bani kita menggerunum lawan Allah? Hadang dulu je Tuhan, hadang. Seberapa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mengoyo-ngoyokan, Tuhan ulun masuk surga karena ulun ibadat, karena ulun orang baik, banyak kebaikan yang ulun gawe. Kadang begitu Tuhan, nyawa itu ada bisi napa-napa. Apa kada bisi napa-napa? Siang malam ulun ibadat, pagi sore ada lepas tasbih, adang lo je Tuhan, adang kayak ini jenah. Ini ibadahnya mana? Nda ambil sebiji matanya wajah, nda timbang mana kebaikan unda kanang barat, amal ibadahnya wah kanang barat. Nah itu aja dulu. Aduh sana ambil kedua biji matanya, sabiji jah. Oh timbangnya Tuhan naik. Koyo bener juga si hantu ini. Koyo juga Tuhan ditantangnya. Akhirnya timbang kebaikan Allah lebih banyak kepada kita dari bakti kita kepada Allah. Seberapa besar bakti kita kepada Allah? Dari dalam perut Allah sudah memperhatikan kita. Hidup, bahkan makan di situ. Keluar dikasih kasih sayang di hati ayah dan ibu oleh Allah. Kayak apapun susah payahnya sang ibu, tetap menyusui sang anak. Hidup si anak menjadi dewasa. Terus ini, terus itu. Perhatian Allah tidak akan bisa dibalas. Jangankan Allah, kasih ibu sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang jalan. Jangan Allah, ibunya kita kena kaum balas. Jadi jangan pindah bokoyo aja. Ulun mantar di Tuhan ibadat jam 2 sampai subuh. Hanya semalaman bangsat ini aja Tuhan pindah bokoyo-koyo. Anak bagak-agak. Jadi syukuri mudahan. Nang hadir nih, jadi barakat hadir di majelis. Ada buah yang sepertinya kita makan. Buah itu ialah buah rasa. Rasa apa? Rasa syukur. Alahan pada stroberi, alahan pada, kan di kebun-kebun kayak di mana-mana toh, di Jawa toh, masuk kebun ini stroberi, wah, masuk kebun ini kebun teh, masuk kebun ini kebun binatang. Naik ke atas gunung melihati teh-teh nang tumbuhan tah, jar juapang. Belum lagi ulun dibawahi Tuhan ke situ. Jadi kada kawa beraneh ya. Stroberi itu jurang habang-habang, teh stroberi, ada dabang biru stroberi. Nah, makan ada rasa stroberi. Nah, kalau di majelis ilmu itu kebun-kebun surga. Rasa apa? Rasa syukur terus. Wah, ini orang keluar dari majelis syukur terus. Tuhan, betapa perhatiannya pian lawan ulun. Ulun kada kau membayangkan, menghitung dan membayangkan betapa pian perhatian. Ya Allah, jahat adab ulun lawan pian. Kegagalan sekali, kenapa pian yang disalahkan? Kenapa pian yang dipermasalahkan? Perhatian pian 500 kali gagal sekalipun belum tertutupi perhatian pian. Belum tertutupi kebaikan pian. Kenapa ulun ini bungolnya? Nah, barakat badadangar, barakat majelis ilmu, sekolah di pendidikan agama, memutik buah, dapat rasa. Oh, Tuhan baikan, Tuhan kasih sayang. Siapa nang berdosa pasti dihukum, bujur kada? Siapa aja nang salah pasti dihukum. Itu keadilan, ya kah? Nah, Allah punya hukuman, tapi kena di akhirat. Pokok siapa nang berdusta tatak Tuhan ilatnya di mana? Di akhirat. Kapan? Mati dulu. Mbah mati kan hanya ada hukuman. Namun itu hukuman ada dispensasi, ada keringanan. Apa keringanan yang Allah berikan? Siapa menggawi dosa diturunkan bala. Siapa sabar, siapa tabah, diampuni dosa dan kesalahan. Pilih hukuman. Bagi orang berakal pasti menghindar dari hukuman, memilih dispensasi. Hukuman
Justru karena itu kadang-kadang kenapa orang yang tadinya kada pernah hadir di majelis berkat hadir di majelis karena tuh berjualan tapi payu. Kemarin waktu kada hadir payu terus berjualan, imbas sudah hadir ke majelis kada kapi pemayuan. Sekalinya ini dispensasi yang harus kita terima. Ini hukuman yang dibijaki Allah. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan sisanya. Untung di sini dihukum, coba jaka di sana kada ketulungan. Di sini Allah hukum, maka dari karena itu hukuman di sini sebesar apapun hukuman itu isinya kasih sayang. Kenapa? Karena di akhirat benar-benar hukuman sebesar apapun, sampai hukuman mati sekalipun itu adalah kebijakan. Karena siapa yang dihukum di sini oleh hukuman yang diatur oleh agama, dihukum di sini tidak akan lagi dihukum di negeri akhirat. Logika orang paling tatak tangan menurut hukum Islam kan ditatak, maka di akhiratnya kada dihukum lagi, tangannya tak boleh kasar. Ini dispensasi, ini kebijakan hukum. Logika ya kan, memilih dispensasi. Mun melihat maras saya tangan orang ditatak, mun nonton pasti sedih kesiannya ditatak, sudah tangannya batisnya pulangnya mucil bercucuntan pulang. Tapi di akhirat tidak ada hukuman. Berarti inilah kasih sayang. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya hukuman di sini kehidupan akan lebih baik. Jakanya dihukum di sana kita nih, masya Allah. Oleh karena itu beruntung orang yang dihukum di sini. Hidup penuh derita, masalah kada pernah berakhir. Sabar, sabar, sabar. Ada sabar ya kakak itu juga. Kalau pang kada sabar nih berubah, ada juga ya kakak itu juga. Nah, mudahan nih penganten-penganten ikam mungkin kada pernah mengalami seperti nang dialami oleh nang Tuhan ini. Kada mungkin. Ini nang sidin Tuhan tuh nah. Iya juga. Orang Tuhan lebih banyak masalah hidup berumah tangga. Ini hari mungkin ikam lagi bahagia, ini hari mungkin lagi berbunga-bunga, tapi bunga itu akan layu ditelan waktu. Maka dari karena itu carilah bunga yang kada pernah layu. Bunga apa itu? Bunga plastik. Beranakan ya, munikam pemuyakan pemusangan, muncul sifat asli pemuyakan pemusangan. Anak menangis dihampas. Kenapa? Ya karena di diri tidak ada modal jalani hidup, di diri tidak ada modal jalani masalah. Justru itu wa khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal ilmu dan makrifat, amal dan ibadah. Kawin kada perlu sugih, kawin kada perlu harus jadi pejabat, kawin harus luas dada, karena perkawinan akan mengarungi lautan samudra. Tanpa ada sebuah kebiasaan mengarungi samudra yang luas, kau akan tenggelam di telan gelombang. Kalaupun gelombang tidak menelanmu, letih, lesu yang membuat kamu akan mati lamas di tengah laut. Belum lagi hiu yang sedang kelaparan puasa 3 hari. Belum. Nang melihat ikan bekunyong, makanan lezat. Ujar hiu, belum paus, belum piranha. Takuni nang Tuhan, belajar dengan nang Tuhan, jangan pina koyok jadi penganten. Takuni bah kayak apa pian menghadapi uma anu bini ulun pina ya apa paham juga ulun selawas nang sudah kawin 3 tahun nih ulun bawai pina pengoler
anu kayak apa bah cara mengatasinya. Jadi jenah abah sama jalan mamanya maka itu juga selamat sama nasib. Belajarlah nang tuha, jadi jangan tuha, jangan marah, jangan menyangit ikam kada kawa. Tapi anak muda nih kan jiwanya biasanya emosi, ya Allah, emosi nih, nyangitan. Nah, bila bakal lahi pintar, jangan bapender ampihan. Bila ikam bakal lahi laki bini, kayak apa kata kalahi apa kita besakiannya tuh kayak hujan. Jangan berpikir ampihan, jangan bapender ini. Tetap pender sudah nata pender. Ini kada setumat ampihan, setumat ampihan. Nang kecil aja, tek gatah aja kamu ampihannya sudah aja. Coba bang jangan pender ampihan gitu nah. Bila bakal lagi itu kesakiannya sudah tahu. Nah, andi apa lagi aku nih lah supaya ya Allah hidup nih tenang, bersyukur bikin tenang. Bersyukur bikin damai, bersyukur bikin bahagia. Bila laki ini mau ungut bini nama hibur. Apa pian mau ungut awak ulun ini diulah apa? Pian tahu seronganan batang tubuh ulun adalah kenikmatan. Oh lanteh hijau bebiniannya nih lanteh. Nah jadi jenang laki, masya Allah. Ini tertawa laki jadinya. Pian kan perlu ulun julung gunung 2 buting, sebuting gunung kan mampu menaklukkan pian. Jadi jernang laki jangan koyo sayangnya kalau rudal ko begarak lalu rami betetawaan di rumah begegayaan betetawaan laki bini ini kada duit kada rangut getok jadi laki guring aja. Mana dapat duit? Kada ada orang mau guring dapat duit. Paling banyak dapat liur basi. Kalau nomor, laki itu pengguring, kinano, ya bangun. Bapak aja nang laki. Cari ya gawian tuh hok sudah kun cari gawian melamar sana melamar sini. Coba ya, ulun doa menyertai pian. Nyaman laki mendengar. Laki mana nang kada hendak begawi? Dada. Cuma peluang begawi masih tertutup. Ijazah S3 syarat SMP SMA ijazah SD melamar japian jadi tukang rumput kah kada apa-apa abahnya ulun akan melihat perjuangan pian ulun kada melihat duit nang pian bawa ma bini nang kini jadi jenang laki makasih bidadari kue selalu manis dipandir. Rasulullah tuh jadi pina semangat kan sababnya Siti Khadijah. Jangan takutan ulun tetap ada di samping pian. Kenapa Pak? Biar orang kafir semua memusuhi pian, ulun ada di samping pian. Ada kegampangan. Jangan takutan pian. Ya nang Rasulullah berucap di saat semua orang jahiliyah Mekah itu menghina aku, Siti Khadijah yang menghibur aku. Di saat semua memikirkan membunuh aku, Siti Khadijah yang menggembirakan aku. Bagaimana aku bisa melupakan kekasih hatiku, kata Rasulullah. Ini ya Allah. Muha tuh sudah ada bungas. Laki pulang di mamai. Artis kada. Pejabat kada. Sugih kada. Muha ada bungas. Laki di mamai. Dang dulu. Nah, nang laki juga bujur-bujur becari. Biar gawian tuh yang penting halal. Biar banyak ujungannya kata Papa. Yang penting halal. Wa ma yuqarribu ilal jannah wa yubaidu 'anil nar. Urang nang menuntut ilmu di kebun-kebun surga itu akan menggawi rajin hendak masuk surga karena terpancing oleh contoh. Jadi penasaran. Nyaman bener, inilah nyaman, ini nyaman, ini nang kada terpisah ya pegerang hendak terima di akhirat kurang. Nah apa amalannya supaya karena mendapatkan nyaman dunia kan begawi aku aja setengah hari sehari begawi supaya dapat duit karena nukar nasi goreng nah ini mie goreng
itik panggang ya Allah anu nyaman ngelak karena begawi dulu. Nah sekarang betakon nah supaya nyaman di akhirat tuh dapat pagerang supaya dapat apa gawiannya. Nah gawiannya apa? Oh beramal, beribadat, ikhlas. Nah oke itulah unda begawi juga. Nah unda bagi waktu bercari duit segan nyaman ini supaya unda dapat contoh. Nah anu bercari nang gawian pulang supaya anu di akhiratnya nyaman. Apa gawian nang bagus? Beribadat. Apa ibadat nang bagus? Jangan menyakiti orang. Itu aja sudah. Berikan kebahagiaan, berikan kesenangan buat orang. Kita sembahyang, cagar benyaring-nyaring sembahyang subuh, orang guring. Ini orang guring nih, Allahu Akbar kita sembahyang takipik kurang beja jauh ya kalau santai kasihan orang belum jual lagi subuh hanya rajan jangan jual takaninya guring dulu nikmatinya guring dulu jangan diganggu jangan diganggu pokoknya jangan ganggu orang. Islam juga mengajari kayak itu berikan kebahagiaan kedamaian kenyamanan lawan orang maka dari karena itu bulikan dari majelis berikan kenyamanan lawan jalanan di lalu lintas kita menikmati orang pun menikmati juga jangan mentang-mentang bulik di majelis habis jalanan tutup jadi jerbubuhan pengendara lain nang jalanan umum kenapa nih ada apa nah terganggunya kesian siapa tahunya anak behera kah bulik nak bakamih kah ikam mahalangi karena jadi batur supaya orang nyaman ikam nyaman. Nah jadi mun urang tabehera di selawar gara-gara ikam kada maras lah ikam. Nah sian maka ikam melihat ulang tabehera kawal jangan maka gara-gara seorang barang siapa berniat bangun pagi hendak membahagiakan orang lain maka orang itu diberi pahala umrah yang sempurna. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naf'u lil muslimin memberi manfaat memberikan kebahagiaan memberikan bantuan memberikan pertolongan kepada orang lain wal khaufi minallah war raja fihi jangan wani lawan Allah mentang-mentang punya kebisaan keahlian jangan menentang Tuhan oh pasti jangan bepasti takutan kalau pilih Tuhan bindah nang jago-jago nih tahan timpas tahan tungkih kalau pina ya Tuhan luka ya Tuhan nah jangan bekoyok karena ilmu nang ikam tingkut itu ilmu lain Allah Ta'ala itu ilmu nang jadi Tuhan tuh lain ilmu mun Tuhan ya Tuhan pagat ya Tuhan pagat jadi jangan koyok nah, lawan pulang nang pina hidup penuh masalah harapan jauh dari kemungkinan terwujud cita-cita ar-raja jangan putus asa jangan putus asa udah boleh putus asa terus saja minta lawan Tuhan mun dilihat tuh nih pengantinnya misalnya lah sudah kawin nang tuha-tuha 80 umur kada sing ngeranakan bini gak mati ja begamati ja selama kawal lagi berharap mudahan bini betianan jangan putus asa awalnya lagi lain nang sudah tegulung ambal tegulung dah kada kau bangun lagi nih itu sudah la haula wala quwata tiada daya tiada upaya wa afatin nufus penyakit nafsu nafsu tuh hendak merasa harap lawan bila bahajat harus dikabulakan inya rasa harap tukang sampai rahasia nafsu tuh terungkap di mulutnya Fir'aun ana rabbukumul a'la ngaku Tuhan nafsu nya hendak dituhanakan nya kada mau duduk di kehambaan itu nafsu nya hendak dituhanakan hendak kepada alim kepada harat kepada koyok itu nafsu dan bila bakal hendak kada mau ditunda apalagi kada dikabulakan mahamuk itu nafsu wa hawan nafsi tahandak nafsu ialah bila anak sugih itu bang terlambat sedikit aja mau itu nafsu tuh. Ada akal dimintanya sesuatu lawan Tuhan bila kada diberi Tuhan inya bersabar dan mengerti itu akal orang dewasa. Ada nafsu nih kakanakan nang tahu betagih kada tahu keadaan
Akan ngarannya lading tuh jinya pokok sini bila ada ulun hamok jinya, padahal kuitan menjulungi lading ini berbahaya. Justru sayang kuitan kekanakan kada dijulungi lading, takutnya kena terluka tangannya. Cuma si kanak-kanak bila bakahandak harus jadi, lalu dipadahkannya abah kada sayang, mama kada sayang. Sebenarnya nafsunya yang bicara. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha. Oleh karena itu nafsu itu jangan sampai kita iihakan terus kehendaknya. Jangan. Munnya hendak nukar sate duitnya kadada, nukar anu kepala sapat duitnya kadada, jangan diiahakan terus. Kenapa? Ya duitnya dada. Apabila kita berpikir, oh kalau kayak ini hidup nak ada pernah makan sate, itu nafsu yang berpikir kalau kayak itu harus bergawi lagi supaya nak kawan makan sate. Akhirnya dibudakinya oleh nafsu. Padahal jalan bersyukur masih ada. Wa taharatiha, lalu diberasihi nafsu tadi dari mengaku-ngaku harap, dan bila baka hendak coba silahkan, tapi baka hendaknya harus mengerti itu bersih. Wa huwa an-nur al-musyar ilaihi annahu nurun yaqdifuhu Allah fi qalbi man yasha. Inilah ilmu yang disebut nur. Dalam kitab-kitab bahari belajar di pondok, al-ilmu nurun. Maksudnya ilmu nang bermanfaat, ilmu yang mengenalkan diri menjadi hamba. Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan, dan menyukuri terus apa yang ada walau kecil. Itu yang dimaksud al-ilmu nurun. Dilemparkan oleh Allah ke dalam hati orang yang dikehendakinya. Duna ilmi lisan, bukan sekadar ilmu hafalan. Ini ilmu rasa. Mun mahafal aja bisa orang pahafalan tapi pemuyakan. Makam dari karena itu kepada kita niki orang guru supan pada bersyukur. Kalau guru kada bersyukur berarti guru tuh ilmu lisan aja mahapal, apalagi ilmu nang diceramahkan dapat di Google. Wal ma'qul wan mangqul, ilmu nang diakal atau nang disalin. Nah, jadi mudah-mudahan kita istilahnya hadir di majelis, mudahan Allah berikan aplikasi. Aplikasi itu ialah rasa yang kemudian bulik daripada majelis hati kita mendapat rasa itu. Ini yang disebut rahmat hadir di majelis. Ini yang disebut berkat hadir di majelis. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, johir batin seumur hidup, berkat kita hadir di majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi Allah ilmu dan ma'rifat, iman ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas perhatian Allah, atas kasih sayang Allah. Tidak melihat nikmat yang dikasih, tapi merasakan besar perhatian Allah mendatangkan walau hanya satu biji nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan ketika ajal datang menjemput, kita memahami arti perpisahan, bahkan memilih bahwa sesungguhnya kita dipisah untuk ditemukan kepada yang lebih baik lagi, yaitu akhirat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di ketika ajal datang menjemput, mulut ini mudah berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah. Dan semoga di akhir kalimat yang terucap kala ajal datang menjemput, la ilaha illallah, kita pilih Allah, kita lepas segala-galanya, kita tetap memilih Allah, melepas segala-galanya. Mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita di akhir kalimat, ketika ajal datang menjemput, mulut ini mudah-mudahan terucap kata la ilaha illallah, dengan arti kita memilih Allah, bukan memilih yang lain daripada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.